Akil balik adalah masa peralihan seorang anak menjadi remaja. Di masa pertumbuhan ini, Islam telah menunjukkan tanda-tanda ketika seorang anak telah memasuki masa akil balik. Di antaranya adalah kemampuan untuk membedakan sesuatu yang baik dan hal yang berakibat buruk. Akil balik adalah sebuah masa pertumbuhan manusia yang telah difirmankan Allah SWT dalam surat An-Nur ayat ke-59. Dalam ayat tersebut, Allah Sang Maha Kuasa telah memerintahkan umatnya untuk mendidik anak mereka yang telah mencapai masa akil balik untuk berlaku sebagai selayaknya orang dewasa. Seorang remaja yang berumur 14 hingga 18 tahun akan memasuki fase untuk menemukan jati dirinya. Proses pencarian jati diri akan membuat kondisi psikologis mereka akan menjadi labil. Fase remaja adalah masa seseorang untuk belajar mengatur emosi, ego, rasionalitas, serta memilah dan mencontoh sosok yang menjadi idola. Pada saat itulah, mereka akan membentuk identitas mereka dan lepas dari bayang-bayang sebagai anak-anak dan ingin diakui menjadi seorang dewasa. Dalam proses pencarian jati dirinya, remaja akan berusaha menyerap seluruh nasihat, wejangan, perkataan, dan perbuatan orang lain. Ia akan menyimpulkan kesemuanya untuk menjadi sebuah prinsip dan karakteristik yang membentuk pribadinya. Masa remaja juga merupakan fase diri untuk mencoba menjadi bagian dari sebuah komunitas yang lebih besar dari sebuah keluarga. Tidak mengherankan jika siswa SMP dan SMA akan banyak menghabiskan waktunya bersama teman dan rekan sebayanya. Ia akan belajar bersosialisasi dan hidup dalam sebuah komunitas sosial. Pada tahapan ini, seorang remaja belajar memahami bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat. Tetapi, aktivitas dan pergaulan yang membentuk komunitas di kalangan remaja seringkali menimbulkan permasalahan. Contoh beberapa kegiatan negatif yang dilakukan remaja secara berkelompok adalah kebut-kebutan di jalanan, minum-minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba, dan terlibat perkelahian massal alias tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar adalah sebuah masalah sosial yang tampaknya telah menjadi rutinitas. Meningkatnya level kekerasan dari yang semula hanya baku hantam hingga berubah menjadi pembunuhan, menjadikan tawuran sebagai masalah sosial yang harus dibenahi segera. Pada 24 September 2012, telah terjadi tawuran antara pelajar SMA 70 dan 6 Jakarta yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Alawi Yusianto Putra harus meregang nyawa setelah dadanya terluka akibat sabitan arit. 2 hari berselang, tepatnya 26 September 2012, tawuran antara pelajar SMK Yayasan Karya 66 dan SMK Kartika Zeni, Jakarta, menewaskan Denny Januar. Tawuran yang terjadi di antara sekelompok anak berseragam putih abu-abu biasanya hanya disebabkan oleh permasalahan yang terkesan ringan dan sepele. Tapi kini, tampaknya anak-anak muda di Republik ini belum matang dan belum mampu mengendalikan emosinya, sehingga bisa bersikap beringas dan sadis. Bahkan tak segan mencabut nyawa seseorang yang dianggapnya musuh atau kelompok lawan. Tawuran telah menunjukkan adanya kemelorotan akhlak, moral, dan sikap generasi muda bangsa ini. Pemicu tawuran biasanya adalah perselisihan kecil di antara 1 atau 2 remaja. Tetapi pada akhirnya pecah menjadi bentrokan antara kedua kelompok karena ada rasa solidaritas antar teman dan rekan dalam kelompok mereka. Tingginya rasa solidaritas bisa menjadi hal positif, tapi juga bisa menjerumuskan. Solidaritas yang muncul biasanya didorong oleh rasa senasib dan sepenanggungan. Perkelahian massal antar pelajar ini merupakan bentuk solidaritas yang salah. Kadar emosi yang labil yang dialami banyak remaja belum mampu memutuskan kapan saat yang tepat untuk menunjukkan solidaritasnya. Solidaritas untuk membela dan ikut menyerang kelompok yang melukai teman dalam sebuah tawuran pada akhirnya menjadi sebuah loyalitas yang semu dan tidak dapat dibenarkan. Sikap solider dan loyal yang seharusnya menjadi teladan para remaja adalah sikap para sahabat Rasulullah. Kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan membuat perjuangan Rasulullah dalam berdakwah menjadi lebih ringan. Para sahabat yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah siap menjadi benteng hidup bagi sang Nabi terakhir dari ancaman para kafir. Penegakan Islam sebagai agama yang paling sempurna juga melalui jalur peperangan. Dan loyalitas para sahabat ketika berperang di jalan Allah dan atas petunjuk Rasulullah adalah salah satu kunci kebesaran Islam.
Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Besar, telah meninggikan derajat sahabat Nabi yang telah berjuang dalam menaklukkan kota Mekah. Firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat ke-10 menjelaskan balasan atas sikap setia, loyal, dan kepatuhan para sahabat dalam usaha untuk menegakkan panji Islam dan menyerukan kebenaran. Solidaritas dan loyalitas seperti inilah yang seharusnya diteladani oleh seluruh remaja, khususnya mereka yang Muslim. Orang tua dan guru memiliki peran penting dalam pembentukan watak dan karakter seorang remaja, sehingga mereka sudah sewajibnya untuk mengajarkan dan mencontohkan hal positif terhadap putra dan anak didiknya. Remaja pada dasarnya haus akan sebuah sifat teladan, dan sudah sepatutnya orang dewasa, termasuk orang tua dan keluarga, haruslah mampu memberikan kisah teladan untuk mereka tiru dan ikuti. Salah satu peran dan tugas besar orang tua adalah mendidik anaknya. Pelajaran utama yang harus ditekankan adalah keyakinan dan keimanan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selain itu, orang tua juga harus mampu untuk menunjukkan sikap hidup yang baik, sehingga pada akhirnya buah hati mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Salah satu panduan dalam mendidik putra dan putri kita adalah surat Luqman ayat ke-16 dan 17. Dalam kedua surat tersebut, Allah telah menunjukkan bahwa semua orang tua wajib untuk menanamkan akhlak yang mulia kepada seluruh keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan pelajaran untuk mendirikan sholat dan mengerjakan kebaikan serta menjauhi kemungkaran sebagai salah satu tugas utama orang tua pada anak-anaknya. Semoga ketika kita mampu mendidik anak-anak kita sesuai dengan kaidah dan tuntunan dalam Islam, sehingga sikap dan mental anak-anak muda dan generasi penerus kita menjadi membaik dan mampu bersikap positif, serta mencetak prestasi dan menghasilkan karya yang membanggakan. Amin. Pemirsa Hasanah, selanjutnya akan kami hadirkan kajian Islami tentang pelanggaran hak asasi manusia. Jangan kemana-mana, tetap di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Kajian Islami tentang pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi sajian Hasanah berikutnya. 1 Oktober adalah salah satu hari penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hari itu telah ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dasar penetapan itu adalah kegagalan kaum berhaluan kiri untuk memasukkan paham komunis sebagai falsafah dan landasan negara yang baru menggantikan Pancasila. Pemberontakan dan upaya penggantian ideologi negara tersebut pada akhirnya dikenal dengan istilah Gerakan Pemberontakan 30 September. Dan Partai Komunis Indonesia (PKI) telah ditetapkan sebagai dalang utama kejadian kelam dalam sejarah bangsa. Peristiwa kelam dan berdarah dalam sejarah negeri ini masih bisa dirasakan di masa kini. Meski telah terjadi 47 tahun yang lalu, peristiwa tersebut masih menyimpan luka bagi sebagian besar anak bangsa. Pemberontakan G30 SPKI seperti yang telah tertulis dalam catatan sejarah telah merenggut nyawa 7 jenderal yang dikenal sebagai pahlawan revolusi. Tapi yang luput dari ingatan adalah gerakan pembubaran PKI yang telah merenggut banyak korban jiwa. Tak ada sumber yang pasti terkait dengan banyaknya jumlah korban jiwa. Tetapi banyak pihak meyakini bahwa ratusan ribu nyawa harus melayang sebagai konsekuensi pemberantasan komunisme di Indonesia. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 adalah landasan bagi pemerintahan saat itu untuk menumpas Partai Komunis Indonesia. Pengkhianatan mereka terhadap negara ditetapkan menjadi kejahatan luar biasa yang mengancam eksistensi bangsa. Tapi pembersihan PKI dari Nusantara ternyata hanya menambah penderitaan sebagian besar warga negara Indonesia. Ratusan ribu orang tiba-tiba menghilang dan tak diketahui rimbanya. Selain itu, lebih dari 1 juta orang dipenjarakan dan diasingkan tanpa melalui proses peradilan. Mereka menjadi korban karena dianggap sebagai anggota PKI dan penganut paham komunis. Tetapi mereka tak diberikan hak untuk membela diri dan menyangkal tuduhan. Keputusan sepihak dari aparat yang berwenang pada saat itu adalah sebuah harga mati. Cap sebagai tahanan politik pada akhirnya telah merampas hak hidup mereka. Bahkan yang lebih mengenaskan adalah anak dan cucu mereka turut merasakan kegetiran.
Kesulitan dalam mencari sekolah dan pekerjaan serta larangan bergabung dalam angkatan bersenjata serta kepolisian adalah penderitaan bagi keturunan tahanan politik terkait kasus komunisme. Kini di era keterbukaan informasi dan penjaminan kebebasan berpendapat, pemberantasan PKI selama medio tahun 1965 hingga awal tahun 1970-an telah dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di bumi pertiwi. Isu pelanggaran HAM oleh aparat dan pemerintah di masa Orde Baru juga terjadi dalam rangkaian untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Keinginan GAM untuk mendirikan negara Islam di Tanah Rencong pada akhirnya ditanggapi sebagai sebuah tindakan separatis yang ingin memecah persatuan dan kesatuan wilayah negara. Ketika Hasan Tiroh memproklamirkan berdirinya GAM pada bulan Desember tahun 1976, konflik bersenjata antara pemerintah dan gerakan separatis dimulai. Penumpasan GAM pada akhirnya berubah menjadi pembantaian bagi sebagian warga Aceh, khususnya di wilayah pedesaan. Seorang pria bisa diinterogasi, disiksa, bahkan dicabut nyawanya karena dituduh telah membantu usaha GAM. Penetapan Aceh sebagai daerah operasi militer pada tahun 1986 hingga 1998 pada akhirnya membuat banyak wanita Aceh kehilangan suami dan anak lelakinya. Tapi pada akhirnya pemerintah dan GAM berhasil mencapai sebuah perjanjian damai. Ketika pada tanggal 15 Agustus 2005 ditandatangani perjanjian damai antara pemerintah dengan pemimpin GAM. Semangat rekonsiliasi dan perdamaian adalah salah satu landasan disepakatinya perjanjian itu. Karena konflik bersenjata hanya menimbulkan kepedihan dan luka di hati warga Aceh. Selain itu, kondisi Aceh yang porak-poranda karena musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Sehingga proses pembangunan wilayah di ujung barat Indonesia itu bisa kembali dimulai. Kedua kasus tersebut harus menjadi bahan renungan bagi bangsa Indonesia. Karena selama 67 tahun merdeka, bangsa ini telah menghadapi cobaan yang tak ringan. Dan pertikaian di antara sesama anak bangsa telah merenggut banyak nyawa. Islam sebagai rahmat bagi semesta alam juga menjunjung tinggi hak hidup bagi seluruh manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-32, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah berfirman bahwa pembunuhan seorang manusia pada dasarnya adalah tindakan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia. Islam sebagai agama yang penuh cinta kasih telah mewajibkan seluruh umatnya dan yang mengaku beriman untuk menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan memelihara rasa persaudaraan. Perbedaan ideologi dan faham serta pendapat bukanlah suatu alasan untuk merenggut nyawa manusia. Pihak yang telah melakukan kesalahan dan kejahatan juga berhak mendapat peradilan. Allah yang Maha Adil telah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-42 bahwa semua orang yang bersalah berhak mendapatkan pengadilan yang adil. Bahkan terhadap seorang kafir sekalipun, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kesucian Islam sebagai sebuah agama telah ditunjukkan dalam surat An-Nahl ayat ke-30. Dalam surat tersebut, Allah telah menurunkan kebaikan dan sudah menjadi kewajiban bagi semua orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan. Tindakan membunuh dan memperlakukan orang dengan tidak adil adalah sebuah dosa besar yang akan menjerumuskan ke neraka. Surat Fatir ayat ke-10 haruslah menjadi pijakan kita, terutama jika kita diberi amanah sebagai pemimpin. Dalam surat tersebut, Allah telah memerintahkan untuk berbuat mulia, dan Allah yang Maha Kuasa akan memberikan azab yang keras bagi umat manusia yang merencanakan kejahatan. Semoga di kemudian hari, negeri kita yang merupakan negeri dengan mayoritas muslim terbesar di dunia bisa terhindar dari bencana pelanggaran HAM dan pembunuhan massal. Selanjutnya akan kami hadirkan peran negeri Islam dalam pentas politik dan ekonomi dunia. Islam sebagai agama terakhir dan penyempurna pada saat ini telah dipeluk oleh lebih dari 1,4 miliar manusia. Sehingga pada akhirnya kaum muslim menjadi sangat berpengaruh pada peradaban di dunia modern. Islam tidak hanya dipeluk dan dijadikan landasan hidup secara pribadi, tapi beberapa negara telah menjadikan Islam sebagai landasan negara. Kondisi ini menyebabkan negara-negara Islam atau negeri dengan penduduk Islam sebagai kaum mayoritas memegang peranan penting di dunia khususnya di bidang politik dan ekonomi.
Tak bisa dipungkiri, Islam adalah sebuah agama yang diturunkan di wilayah Arab Saudi. Di negeri inilah Nabi Muhammad SAW dalam usia 40 tahun menerima wahyu pertama dan menjalani masa kenabiannya. Kini hampir 15 abad setelah masa Rasulullah, kawasan Jazirah Arab tetap memegang peranan penting di dunia. Semenjak akhir tahun 1940-an hingga kini, kawasan ini merupakan sentra produksi minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi telah menjadi sumber energi utama bagi mayoritas bangsa di dunia. Revolusi industri dan perubahan budaya mengakibatkan ketergantungan yang besar terhadap minyak dan gas bumi. Keadaan ini pada akhirnya telah menyebabkan kedua komoditas tersebut, terutama minyak bumi, sebagai salah satu benda paling berharga di dunia. Stabilitas ekonomi banyak negara sangat ditentukan oleh harga minyak bumi di pasaran dunia. Melonjaknya harga minyak pada akhirnya akan menyebabkan gejolak ekonomi bahkan sosial. Latar belakang inilah yang pada akhirnya menjadi senjata bagi negara-negara Arab, khususnya di wilayah Teluk Persia, untuk menancapkan pengaruhnya di dunia. Boikot penjualan minyak adalah salah satu jurus jitu negeri-negeri Teluk untuk menyuarakan keinginan terhadap dunia. Selesai Perang Dunia Kedua dan berakhirnya Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, maka konflik Timur Tengah adalah konflik bersenjata yang paling banyak menyita perhatian dunia. Stabilitas Timur Tengah sangat dipengaruhi oleh kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh negeri Israel terhadap bangsa Palestina. Hingga kini, konflik berdarah masih terus saja terjadi di kawasan tersebut. Konflik antara Israel dan Palestina pada akhirnya menjadi fokus diplomasi berbagai bangsa di dunia. Terkecuali Amerika Serikat, sang negeri adik kuasa. Presiden negeri Paman Sam telah melakukan berbagai upaya agar konflik bersenjata itu tak terus-menerus terjadi dan segera mencapai perdamaian. Salah satu upaya terbesar Amerika dalam usahanya mendamaikan kedua bangsa tersebut adalah inisiatif untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi antara Palestina dan Israel di Camp David pada tahun 2000. Sepanjang tahun 2011 hingga kini, stabilitas Timur Tengah hingga kawasan Afrika Barat mendapatkan goncangan yang besar. Mesir, Libya, dan Suriah mendapatkan sorotan masyarakat dunia terkait dengan konflik sosial yang berujung pada pertikaian bersenjata. Konflik tersebut bermula dari unjuk rasa untuk menggulingkan penguasa di masing-masing negara. Usaha rakyat ini pada akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan Hosni Mubarak di Mesir dan Muammar Gaddafi di Libya. Hosni Mubarak telah menjalani vonis penjara seumur hidup terhadap kediktatorannya selama 29 tahun di Mesir. Sedangkan Muammar Gaddafi bernasib lebih tragis. Ia tewas akibat serangan milisi Libya yang didukung kekuatan militer Amerika Serikat. Kini publik dunia masih menanti hasil akhir dari konflik di Syria. Presiden Syria saat ini, Bashar al-Assad, sedang disorot dan telah dianggap melakukan pelanggaran HAM terkait sikapnya untuk menerjunkan tentara dalam menyelesaikan kerusuhan dan upaya penggulingan dirinya. Konflik Timur Tengah pada saat ini menjadi meluas karena adanya campur tangan dunia barat, khususnya Amerika Serikat. Afghanistan, Irak, Mesir, dan Libya adalah bukti bahwa Amerika berambisi untuk menancapkan kukunya lebih dalam di wilayah Timur Tengah. Invasi Amerika terhadap negara-negara tersebut selalu diawali dengan tindakan pemberantasan terorisme atau penegakan demokrasi. Indonesia, negeri yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa, adalah negeri muslim terbesar di dunia. Lebih dari 200 juta umat muslim mendiami wilayah negeri kepulauan ini. Status Islam sebagai agama mayoritas pada akhirnya membawa citra Islam di mata dunia. Kemasyhuran Indonesia sebagai negeri yang toleran, khususnya terhadap perbedaan agama, telah memukau masyarakat dunia, khususnya di era 90-an. Indonesia pada saat ini merupakan negeri dengan jumlah penduduk yang terbesar keempat di seluruh dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Besarnya jumlah penduduk membuat Indonesia sangat berpengaruh, khususnya di bidang ekonomi. Indonesia adalah pasar potensial pemasaran barang dan jasa yang diproduksi oleh banyak negara. Semenjak krisis ekonomi pada tahun 1997, perekonomian Indonesia terus mencapai kemajuan yang signifikan. Bahkan kini Indonesia adalah negeri dengan kekuatan ekonomi yang menempati peringkat ke-15 di dunia.
Tapi sayangnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak serta-merta memperbaiki kondisi sebagian masyarakatnya. Banyak sekali penduduk Indonesia yang harus tinggal di pemukiman kumuh, tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, dan secara rata-rata orang Indonesia hanya pernah bersekolah tak kurang dari 6 tahun. Terorisme adalah sebuah tindakan keji dan di luar batas kemanusiaan. Seluruh umat manusia mengutuk perbuatan nista ini. Tetapi dunia semakin gencar memerangi terorisme setelah terjadi peristiwa Black September. Tetapi yang janggal adalah klaim dari dunia barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, yang mengaitkan beberapa negara muslim sebagai sarang terorisme. Irak dan Afghanistan adalah dua negara yang telah diinvasi dengan dalih perang terhadap terorisme. Perang terhadap terorisme seakan berhasil ketika pimpinan tertinggi Al-Qaeda Osama bin Laden berhasil ditembak mati pada tanggal 2 Mei 2011. Tapi kematian pria kelahiran Arab Saudi tersebut ternyata tidak sepenuhnya menghentikan kegiatan terorisme. Justru tepat 11 tahun peringatan tragedi September, Amerika Serikat harus kehilangan duta besarnya di Libya. Upaya negeri barat untuk menghentikan terorisme dengan menginvasi beberapa negeri muslim nyatanya tidak berhasil. Karena sesungguhnya terorisme adalah sebuah bentuk serangan terhadap ketidakadilan sebuah sistem, termasuk sistem peradilan dunia. Selama pemimpin dunia tidak mampu menciptakan sebuah sistem ekonomi dan politik yang adil bagi setiap bangsa, maka terorisme akan terus membayangi. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.